Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran matematika channel Yana Hendiana. Kali ini kita akan mempelajari grafik fungsi trigonometri. Semangat belajar! Grafik fungsi trigonometri. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari grafik dasar fungsi trigonometri. Kita awali dengan fungsi Y sama dengan sinus X. Setelah kita mempelajari trigonometri sudut istimewa dan sudut berelasi, kita mendapatkan nilai fungsi sebagai berikut. Jika nilai ini kita gambarkan pada suatu bidang, maka bentuknya akan menjadi suatu grafik fungsi sinus X. Dari gambar ini, kita akan mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama diantaranya adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh nilai fungsi terhadap garis horizontal. Dalam hal ini adalah sumbu X. Amplitudo fungsi trigonometri merupakan setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum fungsi. Sehingga jika dirumuskan, amplitudo sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi dengan 2. Adapun nilai maksimum pada fungsi ini adalah 1. Sedangkan untuk nilai minimumnya adalah min 1. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, maka 1 dikurangi min 1/2. Min dikali min hasilnya adalah plus. Sehingga didapatkan 1 tambah 1, 2. Dan 2 dibagi 2 adalah 1. Maka amplitudo untuk fungsi Y sama dengan sinus X adalah 1. Berikutnya adalah periode. Periode adalah waktu atau jarak yang diperlukan untuk membuat satu gelombang. Misalkan pada gambar ini, satu gelombang sinus terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Setelah periode ini selesai, maka dia akan membuat suatu pengulangan gambar yang sama, yaitu kembali lagi membentuk gunung dan lembah. Sehingga didapatkan periode untuk fungsi sinus X adalah 360 derajat, atau jika dikonversi ke dalam radian adalah 2V. Berikutnya adalah fungsi kosinus X. Dengan cara yang sama, kita buat grafik dari nilai trigonometri sudut istimewa dan sudut berelasi untuk kosinus X, sehingga didapatkan grafik seperti ini. Sama halnya seperti sinus, kosinus X juga mempunyai nilai maksimum, yaitu 1, dan nilai minimum, yaitu min 1. Sehingga dia juga memiliki amplitudo 1. Untuk periodenya pun sama, yaitu 360 derajat atau 2V, yang berarti setelah melewati 360 derajat, maka gambarnya akan berulang sama. Yang berikutnya adalah fungsi dari tangen X. Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Di fungsi sinus dan kosinus memiliki periode 360. Di tangen ini periodenya hanya 180 derajat atau V. Kenapa? Karena untuk 180 derajat berikutnya dia akan mengulangi gambar yang sama. Adapun untuk nilai maksimum dan minimum itu tidak ada pada tangen, karena kita ketahui bahwa tangen 90 adalah tak terdefinisi. Begitu juga untuk tangen 270 derajat. Sehingga dengan demikian tidak ada amplitudo untuk tangen. Nah, yang berbeda lagi adalah ditemukannya suatu asimtot. Lebih jelasnya adalah asimtot tegak, yaitu garis yang tidak dilewati grafik. Nah, asimtot tegak ini adalah nilai tangen yang tidak terdefinisi tadi. Jadi, asimtot tegak pada fungsi tangen X ada pada X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Berikutnya adalah bentuk umum dari fungsi trigonometri. Misalkan diberikan bentuk umumnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sesuai bentuk umumnya tadi, fx sama dengan A dikali sin bx plus min c dan plus min D.
sekarang kita akan coba apa yang terjadi ketika variabel-variabel tersebut kita ubah. Perhatikan untuk nilai A. A-nya akan diubah menjadi 2. Apa yang terjadi? Saya coba tarik lagi. Nah, ya, ternyata A ini akan berpengaruh pada ketinggian suatu gunung ataupun kedalaman dari suatu lembah. Dengan kata lain, A ini menunjukkan adalah amplitudo dari suatu grafik sinus. Lalu bagaimana jika nilai A-nya ini adalah negatif? Kita coba geserkan A-nya menjadi -1. Ternyata gambar gelombangnya menjadi terbalik, di mana pada grafik dasar itu membentuk gunung dulu, baru lembah. Kalau A-nya negatif, yang dia bentuk adalah lembah dulu, baru gunung. Baiklah, kita lanjutkan dengan nilai B, ya. Apa yang terjadi ketika B-nya kita ubah? Misalnya B-nya menjadi 2. Nah, lihat, ya. Ternyata satu periode yang dibutuhkan, tadinya sinus itu kan 360 atau 2V ya. Nah, sekarang perhatikan. Ternyata kalau kita ubah menjadi 2X, nah maka periode yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang itu cukup di V, ya. Atau misalnya sekarang B-nya saya naikkan lagi menjadi 3. Bagaimana? Nah, ternyata ini juga sama ya, semakin mengecil. Jadi, dari pengamatan barusan, kita dapat melihat pengaruh dari nilai B ini adalah terhadap panjang gelombang. Dan bisa juga diperlihatkan bahwa nilai B ini adalah banyaknya gelombang pada periode asal, ya, periode asal dari fungsi sinus tersebut. Tadinya kan periode dari sinus itu adalah 2V. Sekarang perhatikan, ketika 2X, maka gelombang yang terjadi adalah ini ada satu gunung dilanjutkan satu lembah, berarti satu periode, ya. Satu gelombang. Dan dilanjutkan untuk yang berikutnya satu gelombang lagi. Jadi ternyata nilai 2 ini atau nilai B ini juga memperlihatkan banyaknya gelombang pada rentang periode grafik dasar dari sinus X. Kemudian, sekarang apa yang terjadi ketika C-nya kita ubah? Ketika C-nya ditambah dengan 30 derajat, maka lihat apa yang terjadi. Iya, si grafik itu akan bergeser ke sebelah kiri sebanyak atau sejauh 30 derajat. Begitu juga kalau saya geser lagi 60 derajat, dia akan semakin ke kiri. Kemudian kalau 90 derajat, nih startnya dari -pi/2 atau -90, ya. Kalau misalnya C-nya kita ubah menjadi nilai negatif atau dikurangi, nih misalnya, nih perhatikan ininya ya. Jadi -30 derajat. Ternyata bergesernya kalau tadi ke kiri, kalau min berarti dia bergesernya ke kanan. Jadi kebalikannya ya, arah kebalikannya yang dilihat. Oke, misalnya ini juga sama, digeserkan terus, nah menjadi ke sebelah kanan bergesernya ya. Kenapa seperti itu? Sebetulnya ini bisa kita lihat dari dasar ya. Dari posisi dasarnya, X-nya itu ada pada sama dengan 0. Startnya mulai dari 0. Jadi, ketika X plus 60, nah, kenapa plus tapi bergesernya ke kiri? Coba dituliskan, X plus 60 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan berapa? Berarti plus 60 pindah ke kanan menjadi X sama dengan -60. Nah, min ini berarti dia bergeser ke sebelah kiri, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan melihat apa pengaruh dari nilai D. Nah, nilai D tadi yang sebelah mana? Nah, nilai D itu adalah yang sebelah ujung ya, sin X ditambah D kan. Nah, kita lihat apa perbedaannya ketika D-nya diganti dengan 1 atau ditambah 1. Nah, ternyata si gambar grafik fungsi sin X-nya dimulai dari angka 1. Kalau tadi kan dari 0 ya, sekarang dari 1.
atau terlihat jelas, maka fungsinya akan pindah ke atas. Begitu juga kalau D-nya sama dengan 2, akan semakin naik ke atas, ya. D-nya sama dengan 3. Ya. Begitu pula kalau misalnya posisinya adalah kebalikannya, ketika D-nya adalah negatif. Maka kalau min 1 berarti dia bergeser ke arah bawah. Kemudian juga untuk min 2 lebih bergeser lagi ke bawah. Setelah kita mengamati ilustrasi tadi, bisa disimpulkan yang pertama untuk variabel A. Nilai A dapat menentukan amplitudo, yaitu simpangan terjauh. Kita bisa melihat tadi perubahan kedalaman suatu lembah atau ketinggian dari suatu gunung. Kemudian variabel berikutnya adalah B. B ini memperlihatkan periode, ya, adanya perubahan periode dari suatu grafik fungsi. Yang tadinya adalah 360 derajat, maka periode tersebut akan berubah menjadi 360 derajat per B. Untuk kosinus berlaku seperti itu, namun untuk tangen 180 derajat per B. Atau bisa juga disebutkan bahwa B ini adalah banyaknya gelombang pada periode grafik dasar. Jadi kalau ada Y sin 2X, berarti pada 360 derajat akan terdapat 2 gelombang. Kemudian variabel C. Variabel C ini adalah indikator perubahan atau pergeseran grafik fungsi ke kanan atau ke kiri, tentunya sejauh C derajat. Dan yang terakhir adalah variabel D. Variabel D ini akan menentukan pergeseran grafik fungsi secara vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah sejauh D. Berikutnya, kita akan mencoba menggambar grafik fungsi trigonometri dengan bentuk umum yang sudah diberikan. Langkah pertama, kita akan menentukan dulu bidang gambarnya. Yang pertama yaitu kita menentukan nilai Y maksimum sebagai batasannya. Kita akan mendapatkan Y maksimum dari penjumlahan D dengan nilai mutlak dari A. A di sini diberikan nilai mutlak yang berarti walaupun negatif nanti hasilnya akan positif karena fungsi dari nilai mutlak adalah mempositifkan. Kemudian kita akan menentukan sumbu datar Y sama dengan D yang merupakan perubahan posisi dari sumbu X jika diperlukan. Kemudian juga kita akan memberi batasan untuk Y minimum, yaitu dengan D dikurangi nilai mutlak dari A. Langkah berikutnya yaitu kita akan menentukan beberapa sudut bantu. Sebelumnya kita harus menghitung dulu periodenya dengan cara 360 derajat dibagi dengan nilai B. Kemudian setelah itu kita akan menghitung jarak kuadran dengan cara K sama dengan periode dibagi menjadi 4. Jika sudah, maka kita akan menentukan batas kuadran. Plus minus C yang ada pada soal ditambahkan dengan N dikalikan K, di mana N-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Artinya batasan untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan langkah yang berikutnya tinggal kita gambarkan grafiknya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Gambarkan fungsi Y sama dengan 3 sinus 2 dalam kurung X min 30 derajat tutup kurung tambah 1 dengan batasan X-nya antara 0 sampai 180 derajat. Oke, kita siapkan dulu bidangnya ya. Kemudian, nah kita tentukan untuk bidang gambarnya Y maksimum. Y maksimum tadi gimana, masih ingat? Ya, Y maksimum kita bisa dapatkan D plus mutlak dari A. D-nya yang mana? Ya, D-nya adalah plus 1, sedangkan A-nya adalah 3. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah mutlak dari 3, ya. Jadi didapatkan hasil 1 tambah 3, hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian
kita gambarkan di mana posisi Y sama dengan 4. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk sumbu datarnya ya. Untuk sumbu datarnya kita mendapatkan rumus tadi adalah Y sama dengan D. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 1. Silahkan digambarkan untuk sumbu datarnya. Untuk Y minimum kita dapatkan nilai D dikurangi mutlak dari A ya. Berarti 1 dikurangi mutlak dari 3. Jadi 1 dikurangi 3 sehingga didapatkan hasil min 2. Kita gambarkan lagi. Yang kedua, kita akan menentukan beberapa sudut bantunya. Langkah pertama kita tentukan dulu periodenya. 360 dibagi dengan B ya. B-nya berapa? Iya, betul sekali. B-nya adalah 2. Jadi 360 dibagi 2. Sehingga periodenya adalah 180 derajat. Kemudian kita tentukan jarak kuadran. Ingat, kuadran itu berarti dibagi 4. Periode yang sudah kita dapatkan yaitu 180. Sehingga 180 dibagi 4 hasilnya adalah 45. Nah, sebagai batas kuadran, kita bisa menghitung nilai X-nya sebagai titik awal atau sudut awal. Caranya yaitu yang ada di dalam kurung mana? Iya, betul sekali. X min 30 derajat. Kita buat menjadi sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena posisi awalnya adalah kita mulai dari 0. Sehingga kita cari X-nya dan min 30-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus 30 derajat. Yang berarti awalnya sekarang bukan dari 0 lagi, tapi mulai dari plus 30 derajat. Untuk batasan kuadrannya, kita bisa menjumlahkan titik awal, yaitu plus 30 derajat, dengan jarak kuadrannya, yaitu 45 derajat. Sehingga didapatkan 30 tambah 45 berapa? 75 ya. Lanjutkan, 75 tambah 45 didapatkan 120 ya. Kemudian ditambahkan lagi 45 menjadi 165 dan ditambahkan lagi 45 menjadi 210 derajat. Kalau sudah, maka kita posisikan pada sumbu X. Kurang lebih seperti ini ya. Dan bagian terakhir kita akan menggambarkan grafik fungsi trigonometri yang diminta pada soal. Sudut yang sudah kita tempatkan pada sumbu X, kita plot di sumbu datarnya, yaitu Y sama dengan 1. Sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis bantuan yang akan menjadi titik ataupun nilai maksimum dan minimum. Nah, dalam hal ini kalau mulai dari 30 berarti maksimumnya akan berada pada 75 derajat ya. Dan minimumnya akan berada pada 165 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita plot saja atau gambarkan grafiknya dari 30 ke atas, 120, kemudian ke bawah 165, dan kembali lagi ke atas sampai 210 derajat. Karena pada soal diminta batasan X-nya adalah 0 sampai 180 derajat, sedangkan pada gambar sebelah kanan sampai 210 ya. Kemudian yang sebelah kiri juga mulainya dari 30 bukan dari 0. Bagaimana solusinya? Oke, yang sebelah kanan kita cari perkiraan posisi dari 180 derajat, dan yang lebih dari 180 derajat kita hilangkan. Jadi kurang lebih ini ya, 180 derajat ada sebelah kanan dari 165, atau diperkirakan saja jaraknya tadi kan 45, berarti kalau dibagi 3 itu 15 ya. Jadi 165 ke 180 itu ada di sepertiganya. Maka dari 180 derajat ke sebelah kanan grafiknya kita hapus. Kemudian antara 0 sampai 30 derajat kita tinggal gambarkan saja atau lanjutkan saja garisnya sehingga didapatkan kurang lebih seperti ini.
Nah, inilah fungsi yang dimaksud. Selesai. Mudah bukan? Untuk fungsi kosinus dan fungsi tangen, langkah penyelesaiannya sama. Yang membedakan mungkin di periode tangen itu adalah 180 derajat. Dan yang membedakan juga adalah karakter dari grafik fungsi kosinus maupun tangen. Di mana fungsi kosinus diawali dari puncak gunung, kemudian turun ke bawah membuat lembah dan kembali lagi ke atas menuju puncak gunung. Oke, selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.